Halo, boleh. Waalaikumsalam. Dengar. Oh ya, terdengar. Bapak izin ya, saya mau sholat dulu. Oh iya ya, ya enggak apa-apa, teman-teman yang mau sholat silakan. Karena untuk Indonesia Barat sepertinya baru sholat maghrib ya. Kalau kami di sini di Indonesia Timur, Tengah, Indonesia Tengah sudah mau Isya, teman-teman. Baik, sambil menunggu teman-temannya, nanti kita mulai sebentar ya. Pukul 19 atau 18 lewat 10 lah. Tidak apa-apa ya, teman-teman, Bapak Ibu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Jadi yang mau sholat silakan sholat.
Baik, kita mulai ya, teman-teman, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat malam, Pak. Selamat bertemu kembali ya, teman-teman, Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Ya, baik. Mana tugasnya? Tugas kedua. Ada yang masih terkendala enggak, teman-teman, Bapak Ibu? Atau sudah semua ya? Ada beberapa tadi yang sudah sepertinya sudah diberikan feedback. Meskipun masih lebih banyak yang belum kumpul ya, belum store. Ada kendala enggak tugasnya, teman-teman? Enggak ada ya? Aman berarti. Aman malam minggunya. Oke. Baik, kita malam ini kembali sharing-sharing ya tentang materi. Sebentar. Oke. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, malam ini akan diskusi atau sharing tentang yang pertama kebijakan strategi produk. Jadi materi ini bisa Bapak Ibu atau teman-teman akses di sesi kelima. Nah, yang pertama tentu yang sebagaimana yang tampil barangkali di layar teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bahwa
perbedaan barang dan jasa. Produk dalam bentuk barang atau jasa. Nah, tentu secara umum saya kira atau saya yakin Bapak Ibu teman-teman sudah paham apa perbedaan antara barang dan jasa itu sendiri. Karena baik barang ataupun jasa itu kan sama-sama istilahnya produk kalau dalam kacamata ekonomi. Nah, kalau produk definisi umumnya bahwa yang dimaksud atau yang disebut dengan produk yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Nah, tentu segala sesuatu yang ditawarkan ini di dalam konteks yang ditawarkan di pasar. Nah ini ya, Bapak Ibu, pasar dalam kacamata dahulu mungkin tahun-tahun di mana transaksi menggunakan mata uang itu belum ada, maka pasar dimaknai sebagai ketika misalnya penjual dan pembeli itu bertemu. Tetapi itu sangat jauh berbeda dengan kondisi hari ini, bahwa pasar tidak harus orang bertemu secara langsung, baru kemudian melakukan transaksi. Nah, jadi ini ya, bahwa definisi pasar atau makna pasar dahulu dengan sekarang itu mengalami pergeseran. Jadi ada perbedaan. Nah, jadi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Tentu bicara tentang kebutuhan dan keinginan, ini kalau dalam kacamata ekonomi, kebutuhan itu ya hanya sekedar misalnya kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan cukup itu. Lebih dari itu, maka itu masuk ranah keinginan. Nah, itu kalau dalam konteks produk atau definisi umum produk. Sementara jasa adalah produk yang terdiri dari aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Nah, kemudian ada juga pengalaman. Nah, tentu ada hal yang kemudian juga menarik, yaitu ada perbedaan antara produk pelanggan dengan produk bisnis. Nah, misalnya di dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita menemukan berbagai jenis produk dan produk tersebut bisa kita bedakan menjadi produk industrial dan produk konsumen. Nah, yang mana yang disebut dengan produk industrial atau yang mana yang disebut dengan produk konsumen, misalnya produk konsumen adalah produk yang dilakukan atau dikonsumsi oleh konsumen akhir. Ya contohnya misalnya sabun, sikat gigi dan seterusnya. Pokoknya yang disebut produk konsumen adalah produk yang kemudian setelah dijual atau dilempar ke pasar, maka konsumen akhirlah yang kemudian bisa menikmati atau mengkonsumsi produk itu. Kemudian yang disebut dengan produk industrial adalah produk yang dibeli atau dimanfaatkan oleh seseorang atau lembaga ekonomi tertentu dengan tujuannya untuk mendukung kegiatan bisnis. Nah, kan pertanyaannya gini Bapak Ibu, apakah bisa produk industrial itu masuk sebagai produk konsumen atau diklaim sebagai produk konsumen? Bisa saja sepanjang produk industrial itu digunakan untuk, kalau saya ya memandang bahwa kan di sini kita bisa lihat definisinya bahwa yang disebut dengan produk industrial adalah produk yang kemudian mendukung kegiatan bisnis, baik operasional ataupun produksi. Produk industrial ini intinya adalah produk yang kemudian digunakan untuk menciptakan barang lain. Nah kan kalau pertanyaannya apakah bisa produk industrial ini bisa diklaim sebagai produk konsumen? Bisa saja kalau kemudian produk industrial ini tidak digunakan lagi untuk menciptakan barang lain. Jadi langsung konsumen akhir yang kemudian menggunakan itu. Jadi misalnya ya kalau di sini contohnya
industrial adalah komputer, mesin pabrik, mobil, dan seterusnya. Ya, jadi misalnya contohnya apa produk industrial yang bisa masuk pada produk konsumen. Ya, misalnya komputer untuk keperluan pribadi atau apa ya? Atau ada tambahan teman-teman Bapak Ibu? Kan pertanyaan bisa enggak produk industrial ini masuk wilayah produk konsumen? Gimana? Kalau saya secara pribadi bisa saja. Mungkin seperti kayak mesin las itu Pak, yang dibeli sama rumahan untuk memperbaiki pagar dan lain-lain seperti itu mungkin Pak. Iya, boleh. Ini mesin las yang digunakan untuk memperbaiki ya pagar atau apapun yang produk itu tidak digunakan untuk kepentingan yang sifatnya rumahan atau pribadi. Ya, makasih ya, Mas, tambahannya. Jadi begitu ya, teman-teman Bapak Ibu, bahwa bisa saja produk industrial ini itu diklaim atau masuk pada wilayah produk konsumen. Nah, lalu kemudian ada daur hidup produk, siklus kehidupan produk dan strategi pemasaran. Nah, bisa dilihat bahwa tahapan pertama yaitu research and development. Disinilah kemudian lahir yang namanya idea atau promotion, penjualan. Biasanya pada tahap yang pertama ini itu barang yang kemudian diproduksi itu masih monopoli, masih satu orang atau masih satu perusahaan. Misalnya Apple yang kemudian melakukan misalnya penelitian atau pengembangan, ketika pertama kali diluncurkan produknya, maka itu bisa diklaim atau bisa dianggap sebagai tahap atau stage yang pertama. Nah, kapan kemudian dia masuk pada tahap yang kedua? Yang kedua yaitu atau tahap pertumbuhan, yaitu misalnya setelah produk tersebut, dalam hal ini tadi misalnya Apple itu berhasil dikembangkan dan diperkenalkan ke pasar, tentu produknya itu mengalami pertumbuhan. Penjualan misalnya terjadi peningkatan karena semakin banyak orang yang kemudian atau semakin banyak konsumen yang mengetahui produk tersebut. Nah, pada saat yang sama, pada saat pertumbuhan itu juga biasanya muncul yang namanya kompetitor atau pesaing. Nah, misalnya iPhone setelah peluncuran pertama, semakin banyak perusahaan lainnya yang memproduksi smartphone dengan misalnya sistem Android. Nah, dari kelahiran Apple kemudian Android, itu kan muncul yang namanya persaingan. Akhirnya tidak dimonopoli lagi oleh misalnya Apple tadi. Atau misalnya yang pertama adalah Nokia. Nokia kan dulu monopoli yang namanya smartphone. Tetapi setelah mengalami pertumbuhan, muncul kompetitor, muncul pesaing. Yaitu BlackBerry. Lalu kemudian setelah stage yang kedua atau pertumbuhan di sini masuk pada tahapan yang ketiga atau tahapan kematangan. Nah, biasanya pada tahap kematangan ini itu titik penjualannya yang tinggi. Artinya produk kemudian menjadi sangat populer dan banyak orang yang menggunakan. Apa yang terjadi? Kompetisi semakin ketat dan tentu
perusahaan mulai berfokus pada yang namanya produksi massal karena berada pada tataran atau tahapan puncak penjualan. Nah, tujuannya dilakukan yang namanya produksi massal untuk menurunkan biaya dan mempertahankan pangsa pasar. Tetapi tentu inovasi dan pembeda atau diferensiasi produk itu akan semakin sulit. Nah, kalau kita lihat dulu atau sekarang iPhone dan Android itu sangat dominan ya, teman-teman Bapak Ibu. Tetapi Android itu banyak merek yang kemudian bisa masuk di situ. Dan modelnya hampir sama atau serupa. Bisa kita lihat hari ini kalau perkembangan teknologi khususnya HP, Android itu banyak sekali mereknya, banyak sekali modelnya dan hampir sama. Misalnya Samsung itu seri seri Samsung 21, 22 atau apakah gitu. Itu banyak sekali ya dan hampir sama. Hanya terjadi perbedaan atau misalnya iPhone 11, 12, 13 baru kemudian yang mengalami perbedaan barangkali sekarang dari 15 ke 17 ada perbedaan tampilan yang agak mencolok atau agak bisa dilihat secara langsung yang perbedaan drastisnya. Tetapi fitur dan mungkin sistem operasinya itu ya tidak terlalu jauh bedanya. Nah, itu ya. Lalu kemudian setelah tahap kematangan atau stage yang ketiga ini biasanya masuk pada tahap decline atau tahap penurunan. Artinya setelah atau produk itu berada pada posisi puncak, maka biasanya mulai terjadi penurunan penjualan karena misalnya beberapa alasan. Misalnya inovasi baru yang kemudian menggeser produk lama atau produk itu menjadi usang. Nah, pada tataran ini atau pada tahap ini atau pada titik ini banyak produk yang kemudian tidak lagi diminati oleh konsumen dan akhirnya mengalami itu tadi penurunan decline yang kemudian merosot. Yang mana contohnya Bapak Ibu? Contohnya misalnya produk contohnya produk DVD player. Dulu orang kalau mau menonton atau mau menikmati tayangan tampilan, ya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah membeli DVD player. Tapi ternyata hari ini itu bisa digantikan dengan hard disk kalau misalnya mau melakukan penyimpanan, kemudian tidak harus beli lagi DVD player. Banyak sekarang ya yang kemudian mengalami perubahan yang sangat drastis. Atau misalnya MP3 player. Dulu kalau orang mau menikmati lagu, ya beli tape. Apa itu tape ya? Yang tape recorder atau apa namanya itu. Nah, sekarang orang tidak harus beli tape untuk bisa menikmati lagu karena di HP juga tersedia. Nah, itu. Jadi pada tahap decline atau stage yang keempat ini itu terjadi penurunan yang sangat drastis. Kenapa kemudian terjadi penurunan? Ya karena banyak inovasi-inovasi yang sudah terjadi atau yang sudah dilakukan. Jadi memang kalau kemudian kalau kemudian kita tidak cepat merespon yang namanya perubahan atau inovasi, maka biasanya perlahan-lahan kita akan digantikan oleh inovasi-inovasi yang dilakukan oleh pihak lain. Contoh misalnya Kodak dalam produk kamera. Dulu kan Kodak itu, dulu kalau orang mau mengambil gambar, ya biasanya pakai produknya Kodak kamera yang pakai roll
apa istilahnya dulu itu ya. Nah, Kodak karena berada pada mungkin dulu merasa tidak ada pesaing atau ada pesaing tapi tidak mampu bersaing atau belum mampu bersaing dengan produknya. Nah, suatu ketika kemudian karyawannya itu menawarkan untuk dilakukan inovasi. Apa yang dilakukan adalah karyawannya itu menyarankan untuk membuat kamera digital. Tapi apa yang terjadi? Pimpinan Kodak pada saat itu tidak menanggapi dengan baik usulan dari karyawannya. Akhirnya itulah yang kemudian disambut baik oleh Sony. Makanya Sony kemudian biasanya dikenal sebagai pelopor kamera digital pertama. Padahal ide dasarnya adalah ide awalnya itu dari karyawan yang dimiliki oleh Kodak. Nah itu. Jadi kalau memang apakah misalnya dari stage 3 ini kita bisa tetap konsisten di sini sehingga tidak ke stage 4, bisa saja. Yang penting poinnya adalah lakukan inovasi secara terus-menerus. Karena kalau di sini itu sudah banyak kompetitor, sudah banyak pesaing yang lain. Artinya apa? Kalau sudah ada pesaing, kita kemudian stagnan pada produk yang ada dan merasa nyaman, maka ya tentu yang akan terjadi ke depan adalah kita akan kalah bersaing pada aspek inovasi atau kebaruan. Jadi supaya tidak masuk atau tidak cepat masuk pada stage 4, ya lakukan terus inovasi. Lakukan terus pembaruan. Oke. Nah ini ya. Nah, siklus kehidupan produk paling tidak terdiri pada 5 tingkatan. Antara lain tahap introduksi atau perkenalan, bagaimana kemudian memperkenalkan produk kita, bagaimana kemudian memperkenalkan produk kita pada konsumen atau pada masyarakat, lalu kemudian lakukan pengembangan atau tahap pengembangan, kemudian tahap kematangan, tahap penurunan, dan tahap ditinggalkan. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada penggunaan DVD yang tadi, MP3, DVD sudah ditinggalkan. Meskipun barangkali masih ada yang menggunakan itu, tapi kata ditinggalkan di sini itu lebih secara umum itu masyarakat atau orang society itu tidak lagi menggunakan produk tersebut. Konsumen tidak lagi menggunakan produk tersebut. Lalu kita masuk pada merek. Bahwa fungsi utama dari merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Artinya merek menjadi tanda pengenal asal barang, tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Kemudian merek menjadi hal yang penting bagi perusahaan karena merek akan memberikan identitas pada produk yang dijual perusahaan. Merek bukan hanya bagian dari produk saja, tetapi justru mereklah yang kemudian memberikan nilai positif bagi suatu produk. Misalnya, merek apa yang teman-teman, kalau celana, jeans, merek apa yang paling teman-teman misalnya sering gunakan atau sering beli? Merek apa? Ada? Saya celana jeans, merek apa yang paling sering teman-teman beli atau gunakan? Jiniso, Pak. Izin Pak, Kardinal. Oh, Kardinal. Ada Fans juga. Apa? Fans. Oh, kayak. Vans. Ya, Vans. Terus Kardinal yang lain? Pak. Kardinal.
Ya. Kenapa misalnya antara satu dan yang lain ada yang suka misalnya Cardinal, ada yang suka Vans, ada yang suka apa lagi? Kalau celana jeans, apa sih merek jeans itu, teman-teman? Saya tidak hafal juga. Ada Pull Cardinal, and ada Bear. ada Levi's, Banyak. banyak ya. Ada Uniqlo, terus ada Karena di setiap merek itu beda kualitas. ya betul. Ya, bisa saja kenapa kemudian teman-teman Bapak Ibu lebih menggunakan katakanlah merek tertentu dibanding merek yang lain karena apa? Karena kualitas misalnya, karena harga, karena kenyamanan, karena apa lagi? Kemudahan mungkin untuk didapatkan di tempatnya Bapak Ibu atau teman-teman. Ya, dan seterusnya. Jadi pada intinya merek tentu merek itulah yang kemudian akan menjadi pembeda sekaligus yang memberikan nilai positif bagi suatu produk. Nah, lalu seperti apa kemudian strategi yang bisa dilakukan agar merek itu bisa dikembangkan? Nah, jadi pengembangan merek atau rebranding itu bisa dilakukan yaitu jadi pengembangan merek baru atau rebranding yaitu strategi pemasaran dengan cara memperbarui ataupun merubah total nama, tagline, simbol, desain yang diciptakan untuk merek dengan tujuan pengembangan dan pembaruan di benak konsumen, investor dan pesaing. Yang mana misalnya contohnya pengembangan merek? Yang mana kira-kira contohnya, teman-teman? Contohnya misalnya Apple yang dikenal dulu hanya sebatas produk HP, ternyata juga bisa mengembangkan produknya dalam bentuk produk yang lain, misalnya jam Apple Watch atau apalagi produknya Apple atau AirPods, Pak. ya AirPods, Laptop, betul. MacBook, Pak, iPad, AirPad. Ya, iPad. Jam tangan, Pak. Ya, jam tangan tadi Apple Watch. Nah, itu kan ada pengembangan dari produk misalnya Apple atau misalnya produk yang lain. Apa contohnya, Bapak Ibu, teman-teman? Pengembangan dari produk yang terkenal dulu. Maksudnya satu saja produk yang umumnya dikenal oleh konsumen, dikembangkan menjadi sesuatu atau produk yang berbeda. Apalagi ya selain itu? Samsung juga sekarang punya produk elektronik juga, Pak. Ada TV, ada kulkas, handphone, banyak kayaknya ya, Pak. Jam juga banyak. Sampai AC ya, ada Samsung. Iya, AC juga. Pakai kayaknya di rumah nih, Bapak. Iya, banyak. LG. Ada enggak HP-nya LG? Ada ya, Bapak Ibu? Kayaknya ada deh, Pak, tapi sekarang nggak laku kayaknya, Pak. LG ada, Pak. Ada ya? Kalau Polytron ada. Kalau Polytron ada ya? Polytron sekarang motor ada loh, Pak. Oh, Polytron ada motor ya? Mobil juga ada, Pak. Polytron. Hah, demi. Wah. Iya. Nah, itu ya, ada pengembangan produk. Terus apa lagi? Lagi ya, kalau dalam Yamaha, Pak,
dulu kan alat musik. Gitar ya gitu. Yamaha gitar, keyboard, apa namanya? Keyboard ya, Yamaha. Alat musik, betul. Yang mengalami perubahan itu. Atau pengembangan. Nokia ada enggak produk lainnya selain smartphone? Nokia kayaknya konsisten Pak sama tujuannya dia emang smartphone doang deh kayaknya sampai dengan detik ini ya. Setahu saya ya. Terus apa lagi? Ya pokoknya itu ya teman-teman bahwa yang dimaksud dengan strategi pengembangan merek ya yaitu ada pembaruan atau bahkan ada perubahan total nama atau tagline atau simbol misalnya atau desain yang diciptakan dengan tujuan pengembangan dan pembaruan di mana konsumen, investor dan pesaing. Kalau perubahan nama, misalnya dulunya dikenali A, sekarang dikenalnya B, ada enggak? S Hardware Pak, sekarang jadinya ASKO. Gimana Mas Diki? Dulu namanya S Hardware Pak, sekarang kan ganti merek jadi ASKO. Oh iya. Tagline-nya berubah Bang enggak? Lipo Pak. Bang Lipo Pak. Bang Lipo. Sekarang jadi SMB Niaga. SMB Niaga. Atau BSI. Tadi bahas Bang. Dulu BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, di merger jadi BSI. Gitu ya Mas. Atau apa ya. Nah jadi itu ya teman-teman Bapak Ibu bahwa pengembangan merek itu bisa kemudian dilakukan rebranding atau bisa merubah total nama, tagline, termasuk simbol dan desain yang kemudian diciptakan dalam rangka pengembangan tersebut. Sehingga ada pembaharuan, ada pengetahuan yang baru di mana konsumen ya termasuk investor dan pesaing itu sendiri. Nah, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk melakukan yang namanya pengembangan merek? Misalnya langkah yang bisa dilakukan, yang pertama adalah tentukan target audience. Siapa kemudian target kita? Produk kita sasarannya siapa? Kemudian tentukan fokus dan karakteristik brand. Kemudian nama brand, slogan, kemudian penampilan, logo, dan seterusnya. Nah, saya kira ini tergambar kemudian di tugas yang kedua ini. Bagaimana kemudian teman-teman Bapak Ibu itu melakukan yang namanya melakukan apa tadi di tugasnya itu. Ada misalnya karakteristik atau segmen pasar, kemudian karakteristik segmennya, kemudian daur ulang produknya. Nah, saya kira itu juga tergambar di di tugasnya teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, kemudian karakteristik pemasaran produk. Nah, bicara tentang pemasaran,
maka sesungguhnya pemasaran itu lingkupnya jauh lebih luas dan dinamis daripada penjualan itu sendiri. Maka bisa dikatakan bahwa penjualan merupakan bagian dari pemasaran. Nah, lalu seperti apa karakteristik pemasaran produk? Misalnya yang pertama adalah fokus pada keinginan konsumen. Apa yang diinginkan konsumen? Seperti apa harapan konsumen terhadap produk yang kita produksi? Kemudian utamakan kepuasan konsumen. Atau misalnya identifikasi kebutuhan konsumen, kemudian kemudian jadi motivasi utama kita menciptakan atau memproduksi produk itu ya tentu motivasinya adalah bagaimana kemudian bisa memenuhi kebutuhan konsumen itu sendiri. Lalu kemudian ada segmen pasar mempengaruhi harga. Lalu ada tujuan atau mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Jadi misalnya konsumen itu ada enggak contoh kebutuhan konsumen yang kemudian diwujudkan menjadi suatu produk tertentu? Ada enggak contohnya, teman-teman? Dari keinginan, kebutuhan konsumen, lalu kemudian produsen itu menciptakan produk itu. Artinya bukan murni dari perusahaan, bukan murni dari penjual yang kemudian yang membuat produk itu, tapi produk itu lahir atas keinginan dari konsumen. Yang mana itu kira-kira contohnya, teman-teman? Nah, pada poin yang ke-8 ini ada enggak contohnya, teman-teman? Mengubah kebutuhan konsumen menjadi suatu produk. Izin Pak menjawab. Ya, silakan, Mas. Seperti tadi yang di awal Samsung misalnya menciptakan handphone. Dengan perkembangan zaman dibutuhkan handphone atau alat komunikasi yang cepat. Diciptakanlah jam tangan smartwatch, jam tangan pintar, bisa untuk telepon jadi kebutuhan untuk memegang handphone langsung terkonek dengan jam tangan kita. Seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, benar sekali ya, Sidrus. Jadi dulu orang mengenal produk Samsung misalnya dari smartphone. Ternyata konsumen menginginkan bagaimana kemudian smartphone itu bisa terkoneksi atau bisa dihubungkan dengan smartwatch, dan lahirlah ya produk-produk yang bisa banyak kita jumpai hari ini. Smartphone terkoneksi dengan jam tangan atau misalnya ya, atau misalnya apa? CCTV, produk CCTV. Dulu CCTV dikenal ya letakkan di rumah, kemudian menggunakan
penyimpanan yang harus terkoneksi dengan komputer, PC. Nah, ternyata sekarang ada juga CCTV yang bisa digeser-geser dengan mudah, bisa diletakkan dengan mudah, bahkan bisa digunakan di di mobil, itu CCTV yang ada di mobil. Lagi namanya teman-teman, CCTV yang digunakan di mobil, bisa merekam maksudnya. Dashcam, Pak. Dashcam, ya. Dashcam. Oke, terus. Nah, lalu yang terakhir, karakteristik pemasaran jasa. Jadi ada produk dalam bentuk barang, dan ada produk dalam bentuk jasa. Jasa itu ya memang yang namanya jasa berarti tidak berwujud, intangibility. Artinya bahwa kita kemudian tidak bisa lihat produk itu, kita kemudian tidak bisa lihat, kecuali jasa kan melekat pada orangnya, pada personnya. Yang bisa kita lihat personnya, tapi jasanya itu kan tidak berwujud. Namun tentu ketidakberwujudan dari jasa itu kemudian bisa dinikmati atau bisa dirasakan kepuasannya. Nah, kalau kemudian menurut Nasution, yang disebut dengan jasa paling tidak memiliki 4 karakteristik utama. Karakteristik yang pertama misalnya tidak berwujud tadi, intangibility. Kemudian dia tidak terpisah, bervariasi, dan lainnya. Artinya, kalau bicara jasa, maka sesuatu yang kemudian harus diperhatikan bicara jasa, maka tentu pelayanan itu sendiri. Bagaimana kemudian kita bisa merespon dengan cepat keinginan dari konsumen, bagaimana kemudian kita bisa dengan cepat menanggapi keluhan dari konsumen, dan seterusnya. Pak, saya keluarkan. Oke, baik, apa ya. Makanya sekarang penjualan dari produk itu, produk dalam bentuk barang, itu biasanya selalu disertai dengan jasa, selalu disertai dengan pelayanan yang kemudian diberikan pada konsumen. Kalau sekedar produk tidak ada bentuk jasa yang kemudian diberikan, maka biasanya apalagi kalau produk dalam bentuk barangnya itu memiliki kompetitor, maka biasanya kalau kemudian pada sisi jasanya itu tidak diperbaiki, maka konsumen akan cenderung kemudian memilih alternatif yang lain. Kalau kemudian kita hanya fokus pada aspek produknya, lalu kemudian mengabaikan yang namanya jasa, biasanya ini dalam konteks barang yang punya kompetitor ya, barang yang punya pesaing. Beda kalau konteks monopoli. Ya, kalau dalam konteks produk yang punya pesaing, maka biasanya penjualan atau penciptaan dari produk itu selalu dibarengi dengan bagaimana kemudian memberikan jasa pelayanan yang terbaik lah atau yang maksimal kepada konsumen. Jadi selalu berbarengan antara produk dalam bentuk barang dengan produk dalam bentuk jasa. Meskipun ada memang produk yang fokus pada jasa saja, misalnya lembaga khusus bimbingan, les, bahasa Inggris, misalnya matematika, lagi dan seterusnya. Tetapi produk dalam bentuk barang, yang diciptakan dalam bentuk barang, itu biasanya selalu diikuti dengan bagaimana menghadirkan jasa di dalam penjualan produk tersebut.
Oke, seperti itu teman-teman untuk materi tentang apa tadi kebijakan strategi produk. Oke, berikutnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Boleh diskusi. Kita sharing-sharing ya. Saya kira secara praktikal, praktisi, secara praktek, Bapak Ibu sepertinya lebih punya pengalaman yang mumpuni daripada saya. Karena teman-teman rata-rata sambil bekerja ya, kuliah sambil bekerja. Ayo, gimana teman-teman? Pak, saya mau tanya. Silakan, Mbak Priyani. Kan kalau merek HP yang misalnya sampai sekarang tuh masih mendunia itu kan kayak Apple, Samsung, Xiaomi ya. Tapi kenapa kayak merek dari lokal tuh kayak misalkan Evercross itu kan dulu kan sempat ya banyak yang pakai gitu. Tapi sekarang ya biarpun sebenarnya sempat rilis HP Android-nya cuma nggak semendunia merek kayak Apple gitu, Pak. Itu kenapa ya? Merek-merek dari lokal tuh malah nggak semendunia merek-merek HP lainnya gitu. Makasih, Pak. Oke, saya kira bagus sekali ya pertanyaan dari Mbak Afriani. Kenapa kemudian misalnya merek lokal, brand lokal yang kita punya, itu kadang tidak tidak semenarik brand-brand luar yang punya nama dan seterusnya. Bisa dibantu teman-teman yang lain? Kenapa kemudian brand lokal itu tenggelam atau kalah bersaing dengan brand-brand luar? Ada yang bisa membantu mengomentari pertanyaan dari Mbak Priani? Terima kasih ya Mbak Priani, luar biasa pertanyaannya. Ya, sama-sama, Pak. Ada yang bisa membantu? Mas Idrus gimana? Mas Diki? Ya, silakan teman-teman. Mungkin kalah dalam persaingan harga, Pak, dengan merek-merek Cina yang lebih murah tentunya, Pak. Kalah persaingan harga. Oke. Terus ada yang lain? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan Mbak Alfia. Mungkin dari segi teknologi ya, mungkin dari fitur-fiturnya juga, mungkin kalau produk luar itu sudah lebih terupdate, lebih terupgrade dari segi fiturnya, mungkin dari kameranya ataupun fitur pendukung lainnya. Sedangkan mungkin produk lokal kita masih berkembang ya, belum secanggih produk di luar. Itu sih, Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Alfia. Teman-teman yang lain? Izin, Mbak. Ya, silakan. Terus. Ada beberapa produk lokal yang malah tidak punya saingan di luar negeri, Pak. Contohnya adalah sepeda Polygon, Pak. Di mana Polygon itu merajai sepeda untuk di dunia, bahkan dipakai untuk event-event internasional. Merek-merek luar belum bisa menyamai Polygon. Contohnya seperti itu, Pak. Mungkin ada yang lain, monggo. Ya, makasih Mas Idrus. Yang lain, teman-teman yang lain? Kenapa kemudian misalnya brand tertentu, brand lokal tertentu kita itu kalah bersaing dengan merek-merek luar atau brand luar?
Ada lagi, teman-teman? Ya, baik. Betul tadi ya. Jadi memang ada merek-merek tertentu yang sebetulnya brand lokal kita itu bisa bersaing dengan brand luar negeri. Ya, misalnya Polygon tadi, betul bahwa itu brand lokal, brand dari kita, merek dari kita yang ketika bicara kancah internasional global itu tidak kalah bersaing. Atau misalnya apa? Eiger, produk hiking, Eiger itu kan juga terkenal di luar. Nah, khusus misalnya produk-produk teknologi, misalnya apa tadi, Axio dan seterusnya, atau produk teknologi, kenapa kemudian kita kalah bersaing dengan brand atau merek dari luar? Ya, tadi betul juga disampaikan sedikit, misalnya harganya kita lebih mahal kali daripada harga yang ditawarkan oleh brand luar. Atau misalnya yang ditambahkan oleh Mbak Alfia tadi tentang penggunaan teknologi, update-nya yang kita masih kalah bersaing. Tapi kalau saya secara pribadi, kenapa kemudian kita kalah atau produk lokal kita, ini dalam konteks teknologi ya, kenapa produk kita itu tenggelam atau misalnya kalah dibanding produk dari luar, karena sebetulnya kitanya sendiri juga yang kemudian masih lebih bangga menggunakan produk luar daripada produk kita sendiri. Contoh misalnya, mohon maaf ya, saya misalnya ambil contoh bagaimana kemudian di Iran produk-produk lokal itu digunakan oleh penduduk atau warga mereka sendiri. Mungkin karena di embargo ya. Tapi maksud saya ada kesadaran kolektif oleh masyarakat, oleh apa namanya, warga negara untuk lebih cinta pada produk dalam negeri. Kan itu biasa yang digaungkan oleh Mas Pion ya. Cintailah produk-produk dalam negeri. Kan begitu ya, teman-teman. Nah, karena kalau bagi saya, itu yang kemudian salah satu faktor juga yang menyebabkan kenapa kemudian produk kita itu kalah bersaing dengan produk luar. Karena itu kesadaran untuk kita menggunakan produk dalam negeri itu masih minim atau masih rendah. Ya mungkin kenapa kesadaran itu tidak tinggi, karena tadi produk dari luar masih bebas masuk ke kita. Tidak ada pembatasan pada wilayah tertentu. Misalnya. Kalau saya begitu, seperti itu, Mbak Afriani. Gimana, Mbak Afriani? Ya Pak, cukup. Terima kasih ya Pak. Iya, baik. Sama Mbak, ada lagi teman-teman? Ada lagi mau didiskusikan? Cukup? Cukup atau dicukupkan, teman-teman? Kalau dicukupkan, harusnya berarti masih ada pertanyaan atau tambahan diskusinya. Ini ada teman yang tidak bisa join ya? Ada teman di grup yang tidak bisa join. Kayaknya grupnya apa namanya, link ini tidak terkunci.
Ada lagi teman-teman? Kalau tidak ada, atau kita cukupkan ya? Ini banyak yang masih di tempat kerja ya, teman-teman. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk web yang kedua ini. Terkait diskusi kita soalan kebijakan strategi produk. Itu masih ada mau bertanya, mau diskusikan teman-teman? Saya mau tanya lagi, Pak. Maaf ya. Oh iya, boleh. Pak, kalau misalkan jasa gitu ada tahap kayak tadi nggak siklus hidup produk? Oke, betul. Kalau jasa, ada enggak siklusnya? Kalau jasa, ada enggak daur hidupnya? Misalnya, tahap perkenalan, tahap pengembangan, tahap kematangan, tahap penurunan, dan tahap yang ditinggalkan. Kalau dalam konteks jasa, apakah juga berlaku siklus itu? Kira-kira begitu ya pertanyaannya Mbak Afriani tadi. Pak. Ya, baik. Ada yang bisa membantu memberikan komentar? Teman-teman? Kan kalau kita lihat tampilan atau tayangan yang ada di depan layar teman-teman, ini kan bicara tentang siklus daur hidup produk atau barang. Atau barang, produk dalam bentuk barang. Nah, bagaimana dalam produknya dalam bentuk jasa? Apakah siklus ini juga berlaku atau dia tidak butuh siklus ini, tidak butuh tahapan ini? Gimana, teman-teman? Izin menjawab, Pak. Kalau Silakan. menurut saya ini tetap berlaku, Pak. Sebagai contoh kayak dulu kan ada jasa wartel itu. Nah, dengan adanya ponsel genggam itu akhirnya jasa wartel sudah tidak digunakan lagi, gitu, Pak. Iya, betul. Makasih, Mas Diki. Ada lagi tambahan? Izin menjawab, Pak. Silakan, Mbak. Mbak Sinta. Ya, kalau menurut saya untuk jasa juga perlu, Pak. Contohnya kayak misalkan Gojek atau Grab, itu kan perlu memerhatikan ini, tahap-tahap apa? Tadi siklus produk juga. Ya. Oke, makasih ya tambahnya Mbak Sinta. Iya. Ada lagi, teman-teman? Ada lagi? Oke, baik. Ya, saya kira saya sepakat dengan Mas Dikin dan Mbak Sinta tadi bahwa di sektor jasa pun itu berlaku siklus ini ya, Mbak Afriani. Ya misalnya, contohnya tadi betul Gojek. Dulu orang kalau mau menggunakan jasa Gojek itu harus ke pangkalan. Harus keluar dari rumah, kemudian menuju pangkalan, lalu dari pangkalan itulah kemudian kita baru bisa menikmati jasa tukang ojek itu. Nah, ternyata itu mengalami pergeseran setelah diciptakan atau
ditemukan aplikasi yang bisa kemudian membantu itu. Nah, sekarang orang kalau mau naik Gojek, mau naik Grab, mau naik menggunakan jasa tertentu, itu misalnya Gojek tadi itu tidak harus datang ke pangkalan, cukup dari aplikasi. Kemudian tukang ojeknya datang ke rumah menjemput kita. Lalu kemudian kita diantar sampai pada titik tujuan tertentu. Nah, itu pun berlaku ya siklus ini daur hidup ini di jasa. Terus tadi Mas Diki misalnya penggunaan telepon, jasa warteg atau wartel. Ya termasuk jasa apa namanya? Internet dulu. Orang kalau mau menggunakan internet ya ke wartel atau apa istilahnya dulu yang orang tempat main game. Sekarang kan jasa itu perlahan-lahan ditinggalkan karena orang bisa sekarang bisa membeli komputer sendiri-sendiri. Atau apalagi contohnya? Ya, saya kira itu tadi Gojek dan apa namanya? Aplikasi jasa penggunaan telepon itu mengalami pergeseran. Jadi bisa dibilang bahwa sektor jasa pun itu mengalami yang namanya siklus hidup produknya. Bukan tidak terbatas pada produk dalam bentuk barang saja. Jasa pun demikian. Begitu Mbak Afriani. Oh iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Oke, ada lagi teman-teman? Kira bagus-bagus ya pertanyaan dari Mbak Afriani tadi. Dan respon serta tambahan dari teman-teman yang lain. Kan bagus diskusinya begini, lebih hidup. Ada feedback, ada umpan balik, ada respon dari teman-teman yang lain. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sesi Tuweb 2 ini malam ini ya, teman-teman. Atau masih ada? Karena sebetulnya kita diberi kesempatan atau ruang untuk ya satu SKS berpraktik itu hitungannya 150 menit. Di 1 jam setengah. Cuma kalau saya, ya kalau memang ternyata kita anggap cukup, ya dicukupkan. Mana teman-teman? Masih ada? Terkait tugasnya, itu detailnya tanggal 17 ya. Ya mohon dikumpulkan, di store, dikirim, diupload segera sebelum batas waktu pengumpulan berakhir. Yang sudah mengirimkan tugasnya, sudah ada beberapa tadi, saya sudah berikan feedback, tinggal dilihat saja. Kalau mau diperbaiki boleh, tidak juga ya sangat boleh. Oke, saya kira itu sekali lagi kita cukupkan untuk sesi Tuweb yang kedua malam ini. Apa ya? Ya intinya mohon maaf teman-teman atas segala kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Semoga Bapak Ibu teman-teman yang lain bisa memahami, bisa kemudian mempelajari secara mandiri tentang poin-poin penting yang sekiranya masih mengganjal atau masih menimbulkan pertanyaan lanjutan dari pribadi teman-teman sendiri. Saya kira itu untuk sesi tutorial webinar kita di yang kedua ini. Semoga teman-teman, Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan sehingga kemudian pada sesi ketiga, Tuweb yang ketiga kita masih bertemu kembali. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, kesempatannya
waktu luangnya yang kemudian disempatkan untuk bergabung pada sesi malam ini. Meskipun saya harus pahami bahwa teman-teman barangkali banyak yang sambil bekerja di sela-sela bekerja di tempat kerjanya masih menyempatkan waktu untuk kemudian bergabung pada sesi 2EP yang kedua ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat bermalam minggu. Sampai bertemu di 2EP yang ketiga. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Bu Edith ya. Izin live, Pak. wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu teman-teman, boleh live.